Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Malam. Saya mencoba menjelaskan dari tugas kita, yaitu tim 5 yang diberi tugas untuk membuat penggerak atap otomatis pada budidaya tanaman tomat. Tim ini laporan ini disusun oleh kita yang Pak Abdi sebagai ketuanya, lalu saya Irfan Bustama, Rio Juniantara Putra, dan Kusnul Mubarok. Next. Pada bagian pertama kita jelaskan yaitu pendahuluan dan kajian teori. Next. Untuk pendahuluan, tomat merupakan sayuran yang tergolong tanaman semusim yang berbentuk perdu. Berbagai kondisi lingkungan dapat mempengaruhi produktivitas pertumbuhan tanaman tomat. Salah satunya adalah perubahan cuaca yang tidak menentu. Tanaman tomat membutuhkan air yang cukup untuk pertumbuhannya, tetapi tidak tahan terhadap curah hujan tinggi serta angin kencang yang secara terus-menerus. Tanaman tomat sangat membutuhkan sinar matahari yang penuh sepanjang hari untuk produksi. Namun, sinar matahari yang sangat terik juga tidak disukainya. Next. Kajian teorinya, intensitas cahaya yang ideal untuk tanaman tomat adalah 10.000 sampai 30.000 lux. Sedangkan temperatur ideal dan berpengaruh baik terhadap warna buah tomat adalah antara 24 sampai 28 derajat Celcius, yang umumnya merah merata. Keadaan temperatur dan kelembaban yang tinggi berpengaruh kurang baik terhadap pertumbuhan, produksi, dan kualitas tomat. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya melanjutkan penjelasan dari yang sudah dijelaskan oleh Mas Irfan sebelumnya. Bagian yang kedua yaitu tentang komponen yang dibutuhkan untuk proyek penggerak atap ini. Nah, di antara komponen yang dibutuhkan, yang pertama adalah ESP32, yang mana ESP32 ini dia sebagai microcontrollernya atau sebagai otaknya dari proyek yang akan kita buat. Terus yang kedua ada sensor DHT22. Nah, sensor DHT22 ini dia berfungsi untuk mensensing suhu dan juga kelembapan yang ada di daerah atau di area sekitar tanaman tomat yang kita tanam. Terus yang selanjutnya ada sensor LDR. Sensor LDR ini dia akan mendeteksi intensitas cahaya yang ada di daerah tanaman tomat yang kita buat. Oke, next Mas. Nah, selanjutnya juga ada motor servo. Motor servo ini dia berfungsi sebagai aktuator atau sebagai keluaran yang nantinya dia itu akan bekerja sesuai dengan input yang diberikan. Apabila input yang diberikan itu memenuhi syarat sesuai dengan yang tadi dijelaskan di bab pertama oleh Mas Irfan, maka si motor servo ini akan bergerak dan membuka atap dari atap tanaman tomat. Ketika kondisinya yang pertama belum terpenuhi, maka atap tersebut akan tetap tertutup. Nah, selanjutnya ada lampu LED, dia digunakan sebagai indikator apakah kondisinya tercapai atau tidak. Oke, next Mas. Bagian selanjutnya yaitu desain dan implementasi. Next. Nah, ini ada konsep diagram dari program yang kita buat. Yang pertama, ada beberapa sensor, yaitu ada di sini sensor DHT22, motor servo, dan juga ada sensor LDR, dan kemudian ada microcontroller ESP32. Nanti input dari dua sensor ini, DHT22 dan juga sensor LDR, dia akan terbaca oleh microcontroller, kemudian dari microcontroller ini dia akan mengirimkan datanya melalui TCP/IP ke platform ThankSpot. Nah, di platform ThankSpot ini dia akan dikirim juga datanya ke
layar monitor dari yang kita buat untuk mendeteksi apa yang dibaca oleh si sensor ini. Dan kemudian jika terjadi kondisi yang ditentukan atau yang sudah kita buat, maka si sensor ini dia akan mengirimkan datanya lagi ke aktuator, sehingga aktuator ini nanti akan menjalankan tugas sesuai dengan perintah yang sudah dikontrol atau sudah diprogram di dalam ESP32 ini. Nah, kondisi dari motor servo ini nanti dia akan dikirim lagi ke platform ThinkSpot, kemudian di platform ThinkSpot ini dia akan mengirimkan ke monitor, sehingga kita bisa melihat kondisi yang ada di lapangan, kondisi berapa sensor yang berapa suhu yang terbaca di sensor, terus berapa suhu yang berapa temperatur yang terbaca di sensor, dan bagaimana kondisi dari motor servo pada saat ini juga. Oke, bisa next, Mas. Nah, ini adalah flowchart dari program yang kita buat. Seperti biasa, pertama kita start terlebih dahulu, kemudian ada input data suhu dan juga input intensitas cahaya. Dia input yang dibaca oleh sensor, kemudian input tersebut masuk ke dalam proses seleksi ya. Apakah kondisinya itu temperatur lebih besar dari 24 atau temperatur lebih besar dari 24 dan juga kurang dari 29. Terus kondisi yang kedua, si sensor LDR itu dia membaca suhu lebih besar dari 10K dan lebih kecil dari 30K. Nah, jika kondisi ini terpenuhi, maka si atap akan terbuka dan juga akan kembali membaca data suhu dan intensitas cahaya. Tetapi jika kondisi ini tidak terjadi, maka atap tidak akan terbuka. Ini mengakibatkan atap masih dalam keadaan tertutup. Nah, ketika atap dalam keadaan tertutup, dia masih tetap akan membaca data suhu dan intensitas cahaya tersebut. Dia akan terus membaca berulang-ulang kali sampai kondisinya sesuai dengan yang diinginkan. Oke, next, Mas. Nah, ini adalah diagram wiring walkway dan juga beberapa tampilan dari program yang sudah dibuat. Untuk diagramnya seperti yang ada pada bagian kanan, ada sensor DHT22, terus ada sensor LDR, dia sebagai input yang akan dibaca oleh si SPD-2, dan juga ada si motor servo dan juga LED, dia berfungsi sebagai outputnya atau sebagai aktuator dari input yang masuk ke dalam si microcontroller tersebut. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas apa ini? Mas Husnul Mubarak, Mas. Mas Isnul. Mas apa lagi, Mas? Mas Husnul. Iya. Pada slide ini merupakan tampilan gambar model mechanical alat alat penggerak atap tanaman tomat, Mas. Alat penggerak atap tanaman tomat, di mana pada desain mechanical ini digunakan motor servo sebagai penggerak atap dan sensor DHT22 dan sensor LDR sebagai input atau sensor pembaca suhu dan pembaca suhu dan pembaca kelembapan dan pembaca intensitas cahaya matahari, di mana pada kedua sensor ini akan memberikan input pada microcontroller atau ESP32 ketika nilai yang sudah diprogram itu terbaca, dan microcontroller akan trigger motor servo untuk membuka atap tanaman tomat. Next, Mas. Ini merupakan desain mechanical 3 dimensi tampak bagian samping, di mana
panel kontrol terdapat pada posisi di luar alat ini, dan sensor LDR dan sensor DAT terdapat pada posisi bagian dalam, dan motor servo atau motor penggerak atap terdapat pada sisi bagian kanan atas atap. Next, Mas. Pada slide ini merupakan panel kontrol atau panel monitoring sistem alat tutup tanaman otomatis, di mana pada panel ini terdapat komponen-komponen seperti MCB, power supply, LCD, ESP32, dan driver relay. Di mana pada MCB ini digunakan untuk sebagai pembatas arus pada alat ini, dan power supply digunakan sebagai adaptor atau supply pada ESP32 dan driver relay dan LCD. Next, Mas. Ini merupakan tampilan atau gambar 3 dimensi dari motor servo, di mana motor servo ini akan bergerak ketika mendapat trigger atau mendapat output dari ESP32. Next, Mas. Ini merupakan gambar tampilan sensor DHT22 atau sensor humidity dan sensor LDR. Next, Mas. Untuk Mas Abdi, udah ya? Kayaknya saya di bagian ini saya atau gimana? Di skip. Skip. Ke kesimpulan saran. Oh ya. Oke, lanjut Mas Abdi. Kesimpulan saran Mas Irfan ya? Kesimpulan dan saran. Oke, ini saya lagi ya. Kesimpulan dan saran. Yeah. Untuk kesimpulannya, berdasarkan perancangan, pengujian, dan analisa dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, alat penggerak atap otomatis ini membutuhkan beberapa modul, yaitu SP32 sebagai kontrol utama, dan 2 sensor, yaitu LDR sebagai pemberi info intensitas cahaya, dan DHT22 sebagai pengontrol suhu dan kelembaban ruangan, yang difungsikan sebagai pembuat perintah ke motor servo untuk dibuka atau ditutupnya atap berdasarkan suhu ruangan. Berdasarkan perancangan dan simulasi, sistem sudah bekerja dengan semestinya, yaitu atap akan terbuka saat suhu ruangan di atas 24 derajat Celcius dan akan tertutup jika suhu di bawah 24 derajat Celcius. Hal ini dapat dikatakan bahwa sistem sudah melindungi tanaman tomat sesuai dengan intensitas cahaya dan curah hujan yang dibutuhkan oleh tanaman tomat. Next. Saran, berdasarkan perancangan, pengujian, dan analisa, pada tugas ini terdapat kekurangan yang dapat dijadikan saran untuk pengembangan. Berikut saran dari kami. Yang pertama, untuk meningkatkan akurasi, dapat menambahkan jenis sensor dalam sistem ini, agar mendeteksi intensitas cahaya matahari dan curah hujan dapat sebagai pengontrol atapnya juga. Dan sensor keadaan tanah atau media tanam di sensor haram, sehingga hasil panen diharapkan dapat melimpah. Dan yang kedua, penambahan power. Bisa ditambahkan
sistem ATS atau Automatic Transfer Switch dari PLN ke mini PLTS, bisa menggunakan panel surya atau PLTB, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu atau kincir angin. Karena jika tergantung hanya pada PLN, maka jika ada pemadaman listrik, maka sistem benar-benar tidak berfungsi dan akan berakibat pada perkembangan tanaman tomatnya. Next. Terima kasih. Ini penjelasan dari kami. Dan untuk selanjutnya yaitu untuk simulasi yang di Walkwi dan di Thingsbot yang akan dibawakan oleh Mas Rio. Silakan. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyampaikan materi terkait presentasi ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang bagaimana simulasi dan pengiriman data di Walkwi dan bagaimana di dashboard Thingsbot-nya juga. Nah, untuk itu saya akan langsung ke ininya. Oke, sebagai contoh di sini untuk proyek kami, di sini kami sudah membuat sebuah proyek di Walkwi. Nah, di sini kami akan melakukan simulasi dengan satu perangkat aja. Sebenarnya di sini ada dua, tapi untuk sekarang kita coba satu dulu. Di sini saya coba untuk melakukan restart simulasi sambil menjelaskan apa sih yang ada di dalam codingan ini. Oke, saya jelaskan secara singkat saja. Di sini ada beberapa library yang di-input seperti Thingsbot, DHT, Servo, karena kita menggunakan beberapa perangkat tersebut, dan begitu juga dengan modul Wi-Fi. Intent Servo-nya, SSID, di sini token untuk komunikasi ke Thingsbot dan autentikasinya. Di sini kita instan beberapa pin yang kita gunakan juga, ada di instan kelas DHT sensor, dan ada setup Wi-Fi client. Jadi kita gunakan ini untuk menginit Wi-Fi client, dan ini fungsi untuk melakukan reconnect. Nah, di bagian void setup di sini ada kita menjalankan fungsi init Wi-Fi, dan kita setup mode pinnya di pin 2 untuk LED kalau tidak salah, dan untuk DHT sensor sama LDR pin dan servo juga di pin 4. Oke, di bagian loop ini melakukan connection, mencoba melakukan koneksi ke Thingsbot. Nah, jika berhasil, maka dia akan melanjutkan ke tahap bawah. Di sini dia akan dilakukan pertama adalah membaca sensor, beberapa sensor seperti LDR, temperatur, dan humidity juga. Oke, untuk data humidity dipanggil dengan menggunakan fungsi ini, get temperature dan humidity, dan dikirim langsung ke elementary. Begitu juga dengan LED, dikirim juga statusnya ke Thingsbot, dan begitu juga dengan sensor cahaya, dikirim juga ke Thingsbot. Nah, di sini yang terpenting adalah jika kondisi yang ideal, seperti misalkan pada saat ini adalah kita kondisi intensitas cahaya lebih dari 10K, seperti yang dijelaskan di presentasi sebelumnya, dan intensitas cahaya dikurang dari 30.000, dan data temperatur lebih dari 24, dan data temperatur kurang dari 29, maka itu merupakan kondisi ideal, sehingga mengakibatkan servo terbuka 90 derajat, dan LED bernilai 1. Ini akan berdampak pada perubahan tampilan di LED di sini dan servo. Nah, jika dilihat di dashboard Thingsbot-nya, setelah data dikirim, kita akan buka coba di sini di bagian di dashboard group. Nah, di sini kita sudah buat dengan nama dashboard group tanaman tomat. Sebentar, saya buka dulu. Oke, kita buka open dashboard-nya. Nah, di sini adalah dashboard utama. Nah, jika seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa kita menggunakan satu alat aja di sini, biar kita bisa tahu kalau alat yang tidak aktif, maka dia akan berwarna biru. Di sini sudah kita setting di map-nya. Nah, kalau aktif, berarti dia punya warna. Nah, kenapa merah di sini? Berarti kondisinya belum memenuhi untuk membuka palang pintu. Nah, jika sudah memenuhi, maka dia akan berwarna hijau. Nah, seperti kita lihat di sini, temperaturnya masih sudah sesuai, tapi intensitas cahayanya belum memenuhi syarat. Seperti yang kita lihat, di sini masih 499 lux, karena di
validasi kita. Kondisi ideal itu adalah jika intensitas cahaya di atas 10K dan di bawah 30K. Oke, misalkan di sini saya balik lagi ke Pokwi dan di sini kita sesuaikan untuk intensitas cahayanya. Di sini temperaturnya sudah sesuai dan intensitas cahayanya kita sesuaikan. Misalkan di sini 13.000, berarti dia udah di atas 10.000. Di sini data trigger, maka lampu dan servo berubah value-nya. Di sini pun akurasinya berubah. Coba kita melakukan restart dulu. Di sini biasa terjadi restart. Kita reset dulu. Nah, sambil menunggu restart, mungkin saya akan jelaskan sedikit. Di sini ada tambahan dari kelompok kami, yaitu mode alarm juga. Alarm ini akan muncul ketika kondisi sudah terpenuhi, yaitu jika temperatur dan intensitas sudah sesuai dengan yang ditentukan atau kondisi ideal. Nah, jika terjadi hal seperti itu, maka indikator marker di map ini akan berwarna hijau. Itu menandakan kondisi sudah sesuai dan akan memunculkan alarm di sini. Oke, di sini saya juga tambahkan suatu fitur, yaitu ketika kondisi sudah sesuai, maka alarm akan dikirimkan ke Telegram bot juga, seperti itu. Sekarang kita coba deh. Kita lihat detailnya lagi. Untuk di sini, misalkan untuk lahan 1, kita bisa lihat detailnya juga dengan cara mengklik di sini. Maka kondisinya juga kita bisa perhatikan bahwa di detailnya juga data sudah sesuai. Temperatur 27 derajat dengan intensitas cahaya 13.000. Di mana device statusnya aktif, di sini benar karena dia sudah memiliki warna. Kondisi atap terbuka. Nah, begitu juga ke temperatur, humidity, dan LDR. Begitu. Oke, kurang lebih dari kelompok kami seperti itu sih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, dan terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.